Oke guys, kembali lagi ya bersama Mimin dari Zoo Official. Oke, sebelum kita ke ceritanya, kita intro dulu ya guys. Ada yang bilang satu di antara 3 orang Korea punya catatan kriminal. Tentu saja bisa itu catatan berbahaya. Tapi tetap saja, bukankah satu di antara 3 orang itu berlebihan? Dan sekarang dari kejahatan Biguang cari sekarang bukan kejahatan receh biasa. Dia mencari kejahatan serius yang dapat menaikkan karirnya. Kejahatan yang sama yang tidak pernah dia lakukan juga di kehidupan sebelumnya. Hehehe, akhirnya ketemu kau, ucap dari Kim Soo. Oke, dari sini kita akan panggil Kim Soo ya, bukan Biguang lagi karena dia udah menjadi polisi di kehidupannya sekarang. Lalu, scene berpindah ke arah party-party yang mantap dari para pendengar. Di sana terlihat mereka sedang bagi-bagi barang sambil melakukan party. Tiba-tiba musik di sana berhenti dan terdapat seseorang dengan hoodie hitam berbicara, dan sontak itu membuat party menjadi hening seketika. Ya, siapa lagi kalau bukan Kim Soo kita? Besok kalian semua akan ada di penjara, brengsek. Hey bro, apa yang kau lakukan? Apa kau mungkin mencari wanita untuk malam ini? Ambil saja ini dan kau akan bisa langsung melakukan seharian penuh. Yah, aku tidak perlu cewek-cewek itu. Lagi pula, barang ini terlarang bukan? Siapa kau berani-beraninya bicara seperti itu di sini bajingan? Ucap dari pria itu. Hehehe, kalian bermain-main dengan orang yang salah. Melihat seragam kepolisian Korea, orang-orang di sana seketika langsung kicep. Bos, itu polisi bos, ucap bawahan pria itu. Lah, kok bisa? Emang penjaga di depan gak ada yang jaga apa? Baru aja mau menjawab pertanyaan bosnya, dengan cepat botol sudah mendarat di kepala bawahan itu. Sial, kita semua harus lari, ucap pria itu. Lalu Kim Soo langsung mengejar pria itu dan main terobos aja, satu persatu pun disikat oleh Kim Soo. Setelah bermain kejar-kejaran yang cukup lama, akhirnya mereka menemukan jalan buntu karena pintu di depan mereka tidak bisa dibuka. Lan, apa kalian mau main maling-malingan denganku? Hayo, siapa nih pada SD suka main maling-malingan? Tunggu, kalian kesini sendirian? Ciah, brengsek. Ternyata aku ketakutan karena dikejar satu polisi sialan. Aku pikir ini penggerbekan polisi. Biguang pun yang melihat koyo merah dikeluarkan oleh mereka. Setelah mereka menempelkan koyo merah itu, seketika langsung berteriak-teriak seperti orang gila. Di sini Kim Soo masih santai saja. Wow, itu menarik. Terus kenapa baru kalian pakai salon pas? Kau seharusnya tidak berteriak seperti itu, ucap dari Kim Soo yang langsung menjotos satu bawahan pria itu. Kali ini harusnya kalian berteriak lebih keras jika tidak mau dipukul lagi. Dan langsung saja Kim Soo satset-satset menghabisi para bawahan di sana. Di sini akhirnya tersisa Kim Soo dengan pria itu. Bentar-bentar Pak Polisi. Bagaimana kita bicarakan dahulu? Apa kau mau sesuatu? Aku akan memberikanmu semua yang kau mau, ucap dari pria itu. Benarkah? Yang ku mau cuma satu, yaitu kenaikan pangkat dengan cepat. Jadi, ikutlah denganku bajingan, ucap dari Kim Soo. Setelah kejadian itu, reporter pun menginformasikan kejadian itu di berita semalam pada klub XXX yang ada di Ilsan. Semua anggota dari organisasi penyelundup koyo merah dan putih berhasil ditangkap. Banyak yang yakin kalau dengan ini Korea Selatan akan menjadi negara bebas dari obat itu. Yah, ini kerja bagus. Kau memang hebat petugas polisi, Senior Kim Soo. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Lalu Kim Soo pun mengeluarkan barang bukti di depan Pak Hong. Ia berkata, ini disembunyikan di brankas di tempat kejadian. Hah? Bukankah ini jackpot? Teriak dari Pak Hong. Lalu kita dibawa ke markas para penjahat yang mengedarkan salon pas merah dan putih. Di sini bawahan berkepala ayam berkata, Nona Phoenix, lihatlah ini. Aku memang yang bertanggung jawab di Ilsan. Tapi, Nona, ucap pria itu dengan terbata-bata.
Lalu di sini Nona Phoenix berkata, "Hei, pasang semua salon pas itu." Dengan perkataannya, bawahannya pun langsung menuruti keinginan Nona Phoenix. Dan ya, kita bisa lihat sendiri ya, pria itu langsung meledak karena kelebihan dosis. Lalu inilah dia bentuk dari Nona Phoenix itu. Ia berkata, "Ah, sial. Opa Biguang telah mati dan Opa Autumn Leaf juga dimarahi. Aku tidak mau dimarahi juga. Jadi aku harus cepat mengurus polisi brengsek ini." Novemberin Paulina, codename Phoenix. Di sini Kim Soo pun menjelaskan, yaitu dia memiliki codename Phoenix, sering dipanggil dengan Brangnyx, wanita kotor yang suka candu pada salon pas. Scene pun berpindah ke pelatihan dari Kim Soo. Ia pun bergumam, "Satu-satunya yang aku rasakan sejak ada di tubuh orang lain adalah tubuh ini cukup terlatih. Kekuatan otot, ketahanan, fleksibilitas, dan kecepatan semuanya sangat seimbang. Tapi tetap saja untuk menghancurkan bajingan itu dan para eksekutifnya, tubuh ini masih sangat belum cukup. Aku masih memerlukan beberapa waktu." Tiba-tiba keesokan harinya 3 teman dari Kim Soo berusaha menjilatnya. "Ada apa, hah?" Scene pun berpindah keluar gedung polisi. Kim Soo berkata, "Oh, jadi maksudku, kalian mau dipromosikan juga ya?" Dengan penuh binar-binar mata, ketiga orang itu berharap betul mereka semua dipromosikan. Dikatakanlah oleh mereka bertiga kalau Kim Soo punya backingan Pak Komisaris. Selain itu juga mereka akan membantu Kim Soo dalam hal apapun. Seolah mengesampingkan semua perkataan mereka, Kim Soo dengan santainya berkata, "Lah, siapa juga yang perlu bantuan kalian?" Tapi kan kami itu selalu baik padamu, Kim Soo. Waktu di rumah sakit juga kami menjengukmu." "Iya, si Gyung Hee benar. Kita ini rekan, bukan?" ucap pria ini penuh dengan harapan. Mendengar kata rekan, Kim Soo langsung flashback di kehidupan sebelumnya. Rekan ya. Kim Soo lalu mengingat kalau di kehidupannya sebagai biguang tidak ada yang namanya rekan. Yang ada memakan atau siap dimakan oleh rekan sendiri. Bahkan di antara mereka dahulu semuanya berusaha untuk menjatuhkanku. Lalu kembali ke timeline sekarang, Kim Soo berkata, "Hei, rekan apanya? Kalian kesini hanya karena aku dipromosikan. Ingat, kalian itu berada di bawahku, tahu?" Mendengar kata-kata Kim Soo, sudah misu-misu ya jelas si Gyung Hee dan jelas juga yang lain berusaha untuk menenangkannya. Tiba-tiba terdapat teriakan seseorang, "Hei kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian melakukan hal yang tidak berguna seperti ini? Cepat kembali bekerja." Lalu pria itu mendekati Kim Soo dan menyuruhnya yang lain untuk menyingkir. "Tapi Kim Soo itu pengecualian untukmu. Kau adalah kebanggaan kantor cabang Ilsan." Ya, seperti inilah guys, praktik jilat menjilat. Mirip ya seperti negara Konoha. Si Gyung Hee pun yang melihat perlakuan yang berbeda dari bosnya, ia pun bergumam, "Jadi semuanya berubah sekarang. Aku penasaran apa yang akan dilakukan kedua sampah itu." Scene pun berpindah ke dua orang yang dimaksud oleh Gyung Hee. Ternyata mereka ini sedang marah-marah membicarakan si Kim Soo. Sial anak itu. Dia mendapatkan promosi spesial dan apa-apaan backingannya itu. Pak Komisaris memiliki hubungan dekat dengannya. Tiba-tiba di depan mereka sudah muncul gadis dengan penampilan yang menarik menyapa mereka berdua. "Halo tuan-tuan, apakah kalian bisa mengantarkan aku ke kantor polisi terdekat? Karena ponselku terjatuh." Dengan muka penuh semangat 45, ya sudah jelas gerceplah mereka kalau udah urusan ginian. Siap laksanakan Nona. Kebetulan di sini dekat dengan kantor cabang Ilsan. Itu juga adalah tempat kami bertugas. Oh, baguslah kalau begitu. Jadi apa kalian kenal Kim Soo? Aku ada urusan dengannya, tanya gadis itu seketika. Oh iya tuan-tuan, karena kalian mau membantuku, jadi ambillah ini. Aku membuatnya sendiri, aku harap kalian menyukainya. Jadi kita dijelaskan oleh si penulis sebenarnya siapa sih gadis itu. Namanya adalah Paulina of November, kode nama Phoenix. Menurut laporan yang Kim Soo berikan padaku, dia adalah orang yang bertanggung jawab dengan dana untuk Hwaguksa.
dan melakukan pembunuhan, terutama melalui penggunaan salonpas. Setiap obat memiliki levelnya masing-masing. Ada catatan sedikit aneh kalau dia takut dimarahi oleh sang biksu. Dan di Huagusa, dia terkenal sebagai wanita gila. Kita pun dibawa lagi ke timeline sekarang. Terlihat ya, malah seniornya udah jadi babu si Kimsu. Tepat di depan matanya, si Phoenix sudah sampai di kantor cabang Ilsan. Hehehe, ketemu kau Pak Polisi Kimsu, ucap dari Phoenix sambil menuju ke arah Kimsu. Halo Nona, jadi apakah kau ada kehilangan sesuatu? Tanya Gyung-hee. Yah benar, aku kehilangan daun Paulina. Aku membungkus bunga itu dengan daunnya. Ya tidak perlu kau cek juga, polisi di depanku ini dia punya daun itu. Kimsu pun bergumam. Astaga, ada aja masalah yang datang. Benar-benar merepotkan. Ia pun segera menelpon atasannya, dan lucunya nama kontak atasan Kimsu diberi nama Buddha. Astaga, si anjing ini malahan gak bisa ditelepon. Oke, di sini ada kamera pengawas. Aku tidak bisa berbuat banyak hal kali ini. Kita kembali lagi ke flashback Kimsu saat menjadi bigwang. Terlihat ia sedang sparring. Yes, orang yang diajak sparring adalah sang Phoenix waktu kecil. Pada saat itu, Kimsu telah mengalahkan Phoenix berkali-kali, dan calon yang lainnya juga sangat mudah dikalahkan oleh Kimsu. Tiba-tiba sang biksu datang. Terlihat Phoenix sangat ketakutan kala itu, karena ia tahu apa yang akan dilakukan sang biksu selanjutnya. Kimsu berusaha untuk meyakinkan si biksu untuk memberikan mereka kesempatan, tapi sang biksu berkata, "Sudah kubilang berkali-kali padamu, bigwang. Hilangkan rasa emosi dalam dirimu. Jadi, bersihkan sisanya," ucap sang biksu kepada para bawahannya. Tiba-tiba Phoenix kecil berusaha berkata ke sang biksu kalau dia bisa berguna di kemudian hari. Tapi sang biksu tetap ingin mengakhiri segalanya, dan bawahan para biksu pun ditugaskan untuk menuntaskan semua orang yang ikut berlatih bersama bigwang kecil. Tapi setelah diberikan obat itu, ternyata hanya Phoenix kecil lah yang masih sadar. Sisanya sudah tidak bernyawa. Dan pada hari itulah resmi Phoenix diangkat oleh sang biksu untuk menjadi bawahannya. Dari saat itulah tiap hari Phoenix kecil disuruh untuk mencicipi segala jenis racun dan obat. Dan akhirnya dia melatih kekebalannya sedikit demi sedikit. Dan saat dia dewasa, dia resmi dilantik menjadi anggota resmi dengan kode name November Rain Phoenix. Dan sejak saat itulah semuanya berubah. Dia menjadi bajingan seperti ini dan menjadi pecandu yang sangat akut. Kembali lagi ke timeline sekarang. Phoenix terus-menerus bertanya di mana barang yang dia punya. Hei polisi, di mana kau taruh barang itu? Di sini posisi Phoenix nggak tahu ya kalau Kimsu itu adalah bigwang. Dengan melihat segala kemungkinan yang ada, Kimsu pun akhirnya angkat bicara. Baiklah, barangmu ada di rumahku. Tapi, apakah kau mau ikut ke rumahku? Tanya Kimsu dengan mupengnya. Kalau kau tidak menjawab, berarti kau mau kan? Baiklah, ikuti aku. Hei, kau pembohong. Tidak mungkin kau menyimpan obat-obatan di rumahmu, ucap Phoenix dengan muka seramnya. Dengan cepat, Phoenix melemparkan salon pasnya ke para polisi lainnya. Dan dengan cepatlah salon pas itu dari Phoenix langsung bereaksi melumpuhkan para polisi di sana. Di sisi lainnya, bawahan Phoenix juga sudah menyabotase ruangan lainnya dan telah berhasil melumpuhkan sisanya. Dengan melihat situasi sekitar yang sudah tidak kondusif, Kimsu langsung segera menejang sang Phoenix. Dengan refleks yang sudah terlatih, Phoenix bisa menghindari serangan dari Kimsu. Ah, sial. Ternyata dia cepat juga, gumam Kimsu. Dan jeng jeng jeng, fanservice pun buat kalian. Memangnya Kimsu membidik dengan sangat-sangat presisi. Ini nih maksud Mimin, jangan berpikir aneh-aneh ya kalian. Kimsu pun berkata, alat pengganggu sinyalnya sekarang sudah beres. Hehehe, jadi situasi ini yang paling aku tunggu-tunggu. Bantuan sudah tidak akan datang, bersiaplah kau sialan, ucap Kimsu. Hah, apa yang kau katakan bajingan? Oh, baiklah, dengan tongkat ya, akan kupastikan kau akan mengingat masa lalu dengan baik, ucap Kimsu.
Oh, sepertinya Opa punya sifat yang kasar ya. Aku suka banget nih dikasarin. Bahkan Opa sampai merobek bajuku. Tapi tanpa terbuai ucapan manis dari Phoenix, Kim Soo pun langsung segera menyerangnya. Dan dengan cepat membenturkan lututnya ke arah Phoenix. Ah, sial! Beraninya kau melakukan ini padaku, polisi sialan. Ternyata mukamu masih saja jelek ya, meski saat kau marah sekalipun, ucap Kim Soo mengejek. Aku sedikit terkejut dengan kemampuan bertarungmu, tapi sudahlah, tak ada gunanya aku berbicara dengan orang yang akan mati. Lalu Phoenix pun menempelkan salon pas ke atas gunungnya. Dengan cepat, Phoenix langsung menerjang Kim Soo. Tapi ya seolah tahu dengan pola serangan dari Phoenix, Kim Soo dengan cepat menghantamkan tongkatnya tepat di wajah si Phoenix. Astaga, apa-apaan tenagamu itu? Kalau hanya satu salon pas membuatmu seperti ini, lebih baik kau pasang 10. Aku ini bukan tandinganmu tahu, ucap santai Kim Soo. Sial, beraninya bocah sepertimu meremehkanku. Tanpa basa-basi, Kim Soo tiba-tiba sudah berada di bawah untuk menyerang Phoenix. Jadi kau belum sadar ya Phoenix, padahal dulu kita di tempat yang sama. Mungkin dengan ini kau seharusnya sudah sadar sekarang. Oi, omong kosong macam apa ini? Jadi, pergilah ke neraka Phoenix, ucap Kim Soo dengan tatapan khas dari Biguang. Tapi tiba-tiba, klik, suara tongkat dari Kim Soo saat menekan leher dari Phoenix. Ah, sial, tongkat sampah, gumam Kim Soo. Setelah melihat sedikit celah, Phoenix tidak mau mati di sini. Ia langsung berusaha mati-matian untuk lepas dari Kim Soo. Sialan kau, teriak Phoenix yang langsung menyerang Kim Soo. Kim Soo berhasil memblokir serangan dari Phoenix. Ia pun bergumam, apa-apaan tenaga barusan? Hah? Apa itu patch terbaru? Aku baru melihatnya. Ah, sial, ini makin berbahaya. Padahal aku belum menyentuh pakaian atasnya saja. Berarti salon pas baru itu pasti memiliki efek samping yang gak kalah menakutkan, gumam Kim Soo. Phoenix yang bergetar, ia berkata, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau sama kuatnya dengan orang itu? Tiba-tiba bawahan dari Phoenix menghentikannya. Nyonya Phoenix, kita dalam masalah. Polisi lainnya akan segera mengepung tempat ini. Sebaiknya kita segera pergi, ucap dari kepala ayam. Dengan santainya Kim Soo berkata, heleh, sana pergi, hus-hus. Aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi perlu kau ingat, kita akan bertemu lagi nanti. Dengan penuh kekesalan, Phoenix terus bertanya-tanya siapa sebenarnya identitas asli dari Kim Soo. Sembari ia menyuruh anak buahnya untuk segera pergi. Di saat dalam perjalanan, Phoenix masih teringat akan pertarungan tadi. Sambil bergetar, ia berkata, kenapa ya aku bisa merasakan kalau dia adalah Opa Biguang? Setelah beberapa lama, akhirnya polisi bantuan pun datang. Ya biasalah guys, masalah udah kelar baru datang. Sama aja ya kayak negara Konoha. Pas dengan mewakili para penonton, Kim Soo langsung melemparkan tongkat murahan itu tepat ke hadapan atasannya. Setelah melihat kondisi Kim Soo yang parah, tim medis segera memeriksa tangan dari Kim Soo. Dalam benaknya, Kim Soo berkata, tadi itu hampir saja aku berhasil menangkap Phoenix. Padahal aku baru menyentuh pakaiannya, tapi sudah separah ini. Apa dia meningkatkan dosis dari salon pasnya? Kupikir akan mudah, tapi ternyata sedikit sulit. Scene pun berpindah ke malam hari, tepat di apartemen Kim Soo tinggal. Ternyata bawahan dari Phoenix sudah menunggu Kim Soo pulang. Dengan cepat mereka melemparkan si Kim Soo gas air mata dan segera mendarat ke lantai. Yah, tapi ya namanya aja mantan assassin terkuat, udah paham bener si Kim Soo sama trik-trik receh kayak gini. Dengan segala perlengkapannya, Kim Soo sudah tahu ini pasti terjadi. Yah, kali ini aku tidak menggunakan alat murahan lagi. Jadi, apa yang akan kalian tunggu? Aku sudah tidak sabar mengetes peralatan mahal ini. Oke guys, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys.